salam sejahtera, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, atas rahmat dan hidayahnya, ya, bisa bertatap muka dengan saya. Ya, saya adalah, perkenalkan, dosen dari Universitas Juanda. Nama saya Maria Magdalena Melani. Saya bergabung di Universitas Juanda ini sejak dari tahun 2017. Oke, untuk kali ini ya saya akan membahas ya mengenai penyampaian rencana pembelajaran semester, terutama mata kuliah ya Sistem Informasi Akuntansi. Rencana pembelajaran semester ya dengan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi ya. Nah ini tujuan utamanya ya, yang pertama ya, setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menguasai konsep teori dan pemikiran dari para ahli di bidang ilmu sistem informasi akuntansi. Yang kedua, mampu memahami pentingnya penyusunan sistem informasi akuntansi dalam perusahaan. Yang ketiga, menjalankan sistem informasi akuntansi. Yang terakhir, itu menyusun desain sistem informasi akuntansi bagi perusahaan dan melakukan pengembangan desain sistem informasi akuntansi yang telah diterapkan di dunia nyata dengan memegang teguh nilai-nilai tauhid. Adapun bahan kajian atau materi pembelajaran, yang pertama mengenai gambaran umum sistem informasi akuntansi, yang kedua sistem pemrosesan data transaksi, yang ketiga e-business, yang keempat perancangan dan implementasi sistem database, yang kelima sistem pengendalian intern, yang keenam sistem audit internal, yang ketujuh siklus pendapatan, yang kedelapan siklus pengeluaran, 9 siklus produksi, 10 siklus penggajian dan manajemen sumber daya manusia, yang ke-11 sistem buku dan pelaporan, yang terakhir ada yang namanya sistem pengembangan atau development daripada sistem itu sendiri. Untuk referensi yang saya gunakan ya, terutama saya menggunakan referensi yang terbaru ya. Tetapi yang utama ya, saya mengajar ya berpatokan pertama adalah pada prinsip dari Al-Qur'an. Ada Rumi and Steinberg, ada Hall and James ya, ada Wilkinson ya, itu adalah referensi dari textbooknya ya. Untuk yang lokal saya menggunakan referensi buku dari Mulyadi. Untuk mata kuliah prasyarat ya, jadi mata kuliah ini merupakan prasyarat ya ketika mahasiswa tadi ya sudah mengambil akuntansi keuangan dasar 1, akuntansi keuangan dasar kedua, yang terakhir ada komputer akuntansi. Oke, yang tidak kalah penting adalah metode dalam pengajaran saya menggunakan yang terbaru ya, dengan metode DIA ya, delivery, interaction, and assessment ya. Dimana delivery ini saya melaksanakan pengajaran saya baik daring maupun luring ya, walaupun persentase luring tatap muka itu memang lebih banyak saya lakukan di kelas ya. Nah untuk daring, mengapa saya mengcombine daring juga ya, mungkin dalam satu semester itu 2-3 kali. Nah ini untuk menumbuhkan rasa kejenuhan dan monoton dari si mahasiswa ya mempelajari pembelajaran di kelas ya. Oke, metode yang kedua yaitu interaction ya, artinya interaksi saya dosen dengan mahasiswa. Saya mencoba ya untuk membentuk ya kalau di kelas itu dengan small group discussion ya. Nah selain itu ya saya juga membahas gitu ya berupa pendekatan case study biasanya ya, case study dengan mahasiswa. Karena kita terakhir akan mengevaluasi, jadi interaksi tadi ya bisa sampai kepada nanti tahap yang memang si mahasiswa itu bisa memahami gitu ya materi yang akan dipelajari. Oke, yang ketiga yaitu dengan assessment ya. Nah penilaian saya itu sesuai dengan di RPS ya. Jadi ada indikatornya memakai rubrik penilaian biasanya saya itu ya. Nah, di mana mungkin nanti komponen-komponen dalam penilaian itu sudah saya sepakati di kontrak pembelajaran biasanya, ya. Misalnya di UTS itu presentasinya berapa, UAS itu berapa. Nah, itu sudah saya kemukakan, sudah saya diskusikan dengan mahasiswa saya, ya. Nah, untuk penilaiannya saya sangat-sangat bersifat objektif, ya. Lalu transparansi, ya. Dan juga jujur yang pasti ya, sesuai dengan apa yang ada di rubrik penilaian dalam RPS saya.
Oke, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul secara asinkronus nyata ya, pembelajaran tatap muka di kelas ya, dengan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi ya. Oke, kita sudah memasuki pertemuan ketiga ya, tidak terasa ya, sudah pertemuan 3 lagi ya. Oke, untuk mendapatkan kelancaran dan keberkahan ya, mari kita menundukkan kepala sejenak, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena kita sudah diberi nikmat semua ya, nikmat sehat ya, nikmat iman Islam dan sebagainya. Oke, berdoa mulai. Bismillah. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Oke, apa kabar semuanya untuk hari ini? Pada sehat semua? Alhamdulillah. Oke ya, dari wajah-wajahnya pada ceria semua ya. Mudah-mudahan fun ya, enjoy ya mengikuti perkuliahan saya ya. Oke, baik, sebelum masuk ke materi selanjutnya, saya ingin mereview nih ya. Mungkin saya ingin bertanya ke salah satu mahasiswa di sini yang sudah hadir ya. Saya pilih secara random ya. Mungkin kepada siapa ya? Kayaknya yang tengah-tengah nih. Soalnya tatapannya udah menuju ke saya gitu dengan self confident gitu ya. Kayaknya saya bisa nih ya mereview gitu ya. Oke ya, kira-kira Farid, kemarin kita sudah ke materi yang pertama ya, mengenai konsep dasar sistem informasi akuntansi. Oke, Farid, kira-kira di review kita sudah belajar apa saja yang di pertemuan pertama tentang konsep dasar sistem informasi akuntansi. Oke, baik, Bu izin menjelaskan atau mereview materi yang telah dijelaskan minggu kemarin ya. Mengenai konsep dasar itu adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan melaporkan data keuangan. Itu untuk istilah dari SIA sendiri. Untuk tujuannya mungkin salah satu tujuan dari SIA yaitu menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu untuk mengambil keputusan. Itu salah satu tujuannya. Untuk manfaatnya yaitu mungkin mempermudah bagi suatu perusahaan atau bagi manajerial dalam pengambilan keputusan, terkhusus dalam akuntansi itu sendiri. Begitu mungkin, Bu. Oke, terima kasih Farid ya yang sudah mereview kemarin materi kita minggu lalu ya. Mungkin ada sedikit tambahan ya, pengambilan keputusan, decision making ya. Jadi itu tidak hanya kepada keputusan dari segi manajerial saja ya. Nah, lebih nanti ke spesifik pada putusan-putusan terutama adalah tadi mengenai pelaporan dan buku besar yang nantinya ini akan kita bahas ya di pertemuan kali ini ya, mengenai siklus pelaporan dan buku besar ya. Oke, izinkan saya untuk melanjutkan materi hari ini ya, di minggu ini mengenai fungsi dasar dan siklus pemrosesan data sistem informasi akuntansi ya. Oke, mungkin sebelum kita ke materi ya, sesuai dengan RPS yang sudah saya buat ya, berdasarkan 21 karakter bertauhid ya, karakter nilai tauhid ya. Karena Universitas Juanda ya sesuai dengan visi misinya gitu ya, dengan moto bertauhid tadi ya. Nah, untuk di RPS saya kali ini saya juga menyisipkan gitu ya ayat-ayat suci Al-Qur'an yang memang relevan dengan materi yang akan kita bahas di pertemuan kita kali ini ya. Saya mengambil dari kitab suci Al-An'am ya, 6 ayat 125 ya, bahwa barang siapa Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk ya. Niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit ya, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Oke. Ya. Nah, inilah 3 fungsi dasar yang dilaksanakan oleh sistem informasi akuntansi. Ya, sesuai dengan tadi, dengan tujuan dan fungsi yang sudah dijelaskan sedikit ya oleh Farid tadi ya. Nah, ini masih dengan kontinuitas ya, bahwa yang pertama adalah mengumpulkan dan menyimpan data mengenai kegiatan bisnis organisasi secara efisien dan efektif ya. Nah, tadi ya, jadi kita kan seperti ketahui ya, bahwa ada yang namanya siklus akuntansi. Ya, betul ya? Masih ingat ya? Nah,
Mulai daripada yang utama adalah mengumpulkan data Nah, itu dia. Ya, mengumpulkan data transaksi. Kebayang nggak sih banyak transaksi yang memang dihasilkan oleh suatu organisasi maupun perusahaan korporat ya? Nah, itu dia. Kalau menyimpan storage-nya itu memang tidak sesuai gitu ya, bahkan mungkin bersifatnya manual, itu sudah kebayang ya. Nah, dengan adanya SIA ini ya, di mana siklus akuntansi itu ya akan ditunjang oleh berbagai macam terutama perangkat keras, perangkat lunak ya dengan berbagai infrastruktur, dengan berbagai macam aplikasi. Nah, inilah yang akan kita bahas ya. Oke. Nah, ini untuk uraiannya bisa menangkap data transaksi pada dokumen sumber, mencatat data transaksi ke dalam jurnal-jurnal, lalu memposting data dari jurnal ke buku besar. Ini sesuai dengan siklus akuntansi ya. Nah, di mana nanti ada fungsi dasar dalam SIA ini ya, kira-kira menyimpan datanya itu mau di mana, storage-nya di mana, ya, bersifatnya tadi yang memfasilitasi adalah infrastrukturnya, yang merupakan unsur daripada sistem informasi akuntansi. Oke, selanjutnya menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan bagi manajemen. Ya, betul tadi ya, decision making ya, Farid ya. Nah, dalam sistem manual, informasi ini disediakan dalam bentuk laporan. Jadi ada laporan keuangan dan ada laporan manajer. Nah, itu dia saya bilang tadi. Tadi kalau Farid itu membahasnya itu sangat sempit ya, hanya dengan laporan keuangan saja. Ya, pengambilan keputusan enggak seperti itu. Ya, karena memang dari spesifik data keuangan tadi, ya, tingkatan manajerial baik dari tingkat atas sampai pun middle, bawah gitu ya. Nah, dengan data yang sudah disajikan kita dari divisi akuntansi, ya kan, dia akan bisa mengambil cepat keputusan. Kira-kira apa sih yang harus dibenahi gitu ya, atau apa sih keputusan-keputusan strategis yang akan diterapkan diimplementasikan dalam organisasi maupun si perusahaan itu sendiri. Oke. Yang ketiga, menyediakan pengendalian internal yang memadai. Nah, ini dia. Internal control itu sangat penting sekali. Ya, sistem pengendalian internal. Ya. Kalau semua unsur-unsur daripada sistem informasi akuntansi sudah berjalan dengan baik, ya, tetapi tidak didukung dengan internal control, ya, itu tidak akan berjalan efisien dan efektif. Ya, seperti tadi yang tujuan fungsi yang pertama tadi. Ya. Nah, untuk memastikan bahwa informasi yang dihasilkan oleh sistem adalah handal, ya. Lalu memastikan bahwa aktivitas bisnis yang dilakukan efisien dan sesuai dengan tujuan manajemen. Yang terakhir ini mengamankan menjaga kekayaan organisasi termasuk data. Ya. Jadi data itu merupakan salah satu aset. Ya, aset itu tidak berbentuk kita sudah mengenal aset tetap, fixed asset, current asset, ya kan? Ada tanah, ada gedung, ya kan? Ada kas, ada piutang, ya kalau dalam istilah akuntansi. Dan ternyata data itu merupakan aset yang sangat terpenting. Nah, inilah kita mempelajari sistem informasi akuntansi, di mana kita harus bisa mengamankan, mensafetykan ya data yang merupakan suatu aset terbesar. Ya, kalau misalkan data hilang, data rusak, ya kan? Itu merupakan hal yang krusial, bukan? Kalau data rusak atau hilang, ya. Nah, kita mengupayakan makanya supaya data itu tidak hilang, tidak rusak. Bagaimana caranya? Ya. Nah, ini akan kita pelajari dalam sistem informasi akuntansi. Ya. Ya, dan ini adalah siklus yang terpenting. Ya, ini saya ambil dari kutipan para ahli, terutama Rumi and Steinberg. Ya, dia di tahun 2021 di mana ada, kita lihat di sini, ya, sebenarnya ada 6, ya, 6 siklus dasar dalam sistem informasi akuntansi. Ya, ada siklus keuangan, siklus pengeluaran, siklus sumber daya manusia, siklus produksi, siklus pendapatan, dan yang di tengah-tengah itu ya kita bermuara pada buku besar dan sistem pelaporan. Ya, oke ya, mungkin siklus keuangan ini berhubungan dengan tadi ya transaksi-transaksi yang berhubungan dengan keuangan baik tunai maupun non tunai. Ya, kalau siklus pengeluaran itu hal-hal si perusahaan terutama adalah yang berhubungan dengan semisalnya apa? Kalau pengeluaran, dia membeli suatu persediaan barang, raw material, ya, lalu membeli-beli apa? Misalnya apa lagi? Kalau dalam kegiatan manufaktur, selain bahan baku, ya, bisa membeli persediaan lah ya intinya ya. Oke, di mana nanti di dalam siklus pengeluaran
yang terjadi adalah kasnya kas keluar. Paham ya? Nah, pokoknya yang berhubungan dengan siklus pengeluaran ataupun mungkin dengan membiayai, ya, entah itu perusahaan itu berhubungan dengan biaya operasionalnya, ya, lalu biaya apa lagi? Ya, betul, ya, ataupun dengan biaya non operasional lainnya, ya. Nah, kalau sumber daya manusia ini siklus dalam sistem informasi akuntansi yang kita pelajari berhubungan dengan apa? Kalau sumber daya manusia, penggajian. Nah, ya, penggajian, ya, atau mulai dengan prosedur ketika merekrutmen karyawan, ya kan, sampai dia menandatangani kontrak menjadi karyawan, ya, setelah itu apa? Pasti dia harus ada digaji dong sama perusahaan dan corporate. Nah, itu ada siklusnya, ya, sampai akhirnya mungkin kalau memang dia tidak betah dalam suatu perusahaan, otomatis resign, ya kan? Kalau nggak resign, pensiun dini, ya, atau mungkin dalam masa yang memang sudah habis masa kerjanya. Nah, itu siklus tadilah yang diatur dalam sumber daya manusia, ya. Kalau siklus pendapatan, kebalikannya dengan siklus pengeluaran, hubungannya dengan kas masuk, ya. Ya, itu tadi, ya, menjual sesuatu, ya, lalu apa lagi selain penjualan? Pokoknya hal-hal yang bersifat menjadi sumber pendapatan bagi si organisasi maupun korporat tadi, ya. Siklus produksi ini berhubungan dengan tadi, kita concernnya adalah ke perusahaan manufaktur, ya, mulai dari pengadaan raw material, bahan baku, diproses, diolah menjadi barang setengah jadi, setelah barang setengah jadi menjadi finished good atau barang jadi yang nanti siap untuk didistribusikan kepada si tangan konsumen, ya. Nah, yang di tengah-tengah ini adalah buku besar dan sistem pelaporan, ya. Nah, kalau anak akuntansi berarti sudah familiar ya dengan apa itu buku besar, apa itu sistem pelaporan, ya. Di mana sistem pelaporan itu terdiri dari unsur bagian daripada tadi memposting jurnalnya adalah kepada di mana di buku besar, ya. Nah, buku besar, ya. Sedangkan sistem pelaporan itu adalah bermuaranya, ya kan? Mulai dari kita mencatat transaksi, dimasukkan ke dalam jurnal, setelah jurnal diposting ke buku besar, ya. Di buku besar juga hati-hati. Ada buku besar pembantu, ya, ada buku besar utama, ya. Setelah itu langsung masuk mana lagi? Setelah buku besar, ada yang namanya neraca saldo. Nah, neraca saldo itu juga ada yang adjustment, yang disesuaikan, ya kan? Kalau terjadi pengecualian, ya, ada hal-hal yang perlu disesuaikan karena tidak sesuai dengan real kenyataan transaksi yang terjadi, ya, itu harus ada adjustment entries, ya. Nah, setelah itu, setelah ada adjustment, bermuara, ya, betul, neraca ledger atau worksheet. Nah, setelah worksheet baru ada yang namanya financial statement. Nah, inilah financial statement, ya, itu bermuaranya itu ke financial statement, ya. Laporan keuangan, ya. Nah, jadi dalam sistem informasi akuntansi. Nah, yang jadi permasalahan itu konsep tadi, gimana caranya data-data informasi tadi, ya, bisa diamankan oleh kita, ya, terutama, ya, user-user yang terkait dalam fungsi dan bagiannya tadi, ya. Karena fungsi bagian yang terkait dalam suatu divisi atau departemen perusahaan itu merupakan unsur daripada sistem informasi akun. Nah, seperti itu, ya. Nah, apakah nanti mahasiswa ini akan ada ke depannya semisalnya, ya, mahasiswa akuntansi bisa merancang semisalnya, ya, menganalisis, merancang, mendesain, ya, aplikasi atau sistem. Karena kita basically sudah dapat dari sistem informasi akuntansi, ya kan? Gimana siklus-siklus tadi yang sudah saya perkenalkan tadi, yang keajarkan pada kalian mungkin bisa mendesain, ya, mungkin bisa meluncurkan berkolaborasi, ya, dengan mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer semisalnya, ya, bagaimana caranya bisa tadi, ya, aplikasi Mayop, Accurate, kalian juga bisa kalau menurut saya, ya, karena konsep dasarnya akuntansinya dapat di kalian, ya kan? Nah, kalian kolaborasi dengan Fakultas Ilmu Komputer, ya. Nah, saya harapkan itu adalah kebaruan new news daripada sistem pembelajaran saya, ya, yang nantinya memang
yang sekarang itu ada yang namanya DIA, ya. Ada delivery, ada interaktif, yang terakhir adalah assessment, ya. Sudah DIA, ya. Mendeliver, ya, lalu berinteraksi, yang terakhir adalah assessment, ya. Oke, mungkin itu saja, ya. Karena nanti mungkin saya ingin mengesesi pertanyaan mungkin ya. Oke, yuk silakan. Izin bertanya Ibu, dari penjabaran yang telah Ibu jabarkan tadi, ada pertanyaan, apakah aplikasi sama sistem itu ada perbedaan atau sama aja? Soalnya kalau saya sendiri kayaknya sama aja itu. Itu ada perbedaan atau enggak gitu? Terima kasih. Oke. Terima kasih ya Siti Soleha ya yang sudah mengajukan pertanyaan yang cukup bagus sekali ya. Karena mungkin itu pertanyaan yang sama sepertinya ya, mungkin dirasakan oleh mahasiswa yang lain ya, betul tidak? Kira-kira makanya jangan sampai rancu antara sistem dengan aplikasi. Ya, karena sistem itu memang ada unsur-unsur bagian terkecil yang membentuk daripada sistem. Ya. Nah, di mana ya aplikasi ini adalah bagian daripada sistem. Ya, di mana tadi aplikasi terdiri dari perangkat-perangkat lunak, ya, software yang mempunyai suatu perintah khusus yang sesuai dijalankan oleh si user tadi. Ya, contohnya tadi ya, dalam sistem informasi akuntansi, di dalam akuntansi kita sudah mengenal ada aplikasi Mayobi, Accurate, ya, lalu ada juga yang apa ya, menyimpan database itu ya, ada SQL, ya, ada QL Server, ya, bahkan kalau memang sederhana ada, kita bisa menggunakan Microsoft Access, ya, itu dalam menentukan suatu jaringan dan sebagainya. Ya, jadi kesimpulannya adalah sangat berbeda sekali ya. Justru aplikasi ini adalah bagian unsur kecil daripada sistem informasi akuntansi. Ya, di mana perangkat lunak yang bagian daripada sistem informasi tadi, ya, nah itu nanti akan terintegrasikan di masing-masing user. Ya, kalau di corporate itu nanti akan didistribusikan kepada fungsi atau bagian yang terkait dalam sistem akuntansi tadi. Cukup jelas? Oke, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu izin bertanya. Oh, silakan. Materi yang udah Ibu paparkan sebelumnya mengenai buku besar dan juga sistem pelaporan, apakah buku besar dan sistem pelaporan ini krusial terhadap siklus sistem akuntansi? Itu aja Ibu. Terima kasih. Oke, Mai, terima kasih banyak ya atas pertanyaan ya. Jadi masih sangat-sangat apa ya, hot dia pertanyaannya ya, karena ini kan baru ya, baru saya paparkan tadi ya, ternyata ada respon gitu ya, bahwa kita lihat di sini ya, bagan yang tengah-tengah ya. Ini kita kutip dari masih dengan Rumni and Steinberg ya. Nah, di mana buku besar dan sistem pelaporan, lihat deh, ya, dia ada di tengah-tengah, ya, di mana dia akan mengatur sistem kerja daripada siklus-siklus yang sudah ada, baik itu siklus keuangan, siklus pengeluaran, SDM, siklus produksi maupun siklus pendapatan. Ya, itu jadi benar-benar sangat penting sekali, pokok, krusial ya dalam siklus SIA ini. Ya, karena di mana kelima siklus tadi itu akan bermuara pada buku besar dan sistem pelaporan. Ya, contohnya siklus keuangan, ya kan? Nah, di dalam departemen keuangan, ya, otomatis akan melaporkan, ya kan, transaksi-transaksi keuangan yang terjadi itu pasti di dalam siklus buku besar dan sistem pelaporan. Begitu pula hal yang dengan lain tadi, hubungannya dengan siklus penggajian, ya kan, itu harus perlu dilaporkan nggak, ya kan? Tidak hanya dengan lisan, ya, oh bahwa ya menginput biaya gaji untuk 1 bulan adalah misalkan sebesar 3 miliar dan seterusnya, ya. Nah, itu harus ada di dalam sistem pelaporan. Ya, di mana ini dalam buku besar dan sistem pelaporan, ya, itu akan memperlancar gitu ya, terutama adalah tadi ya kepada tujuan ya mengamankan aset tadi yang berupa data. Ya, di mana siklus-siklus tadi ya, data dan informasi itu akan terjaga dengan baik. Ya. Dan buku besar itu adalah bagian yang memang membantu daripada sistem pelaporan. Ya, sebelum kita dalam melaporkan financial statement, ya kan, nah kita harus memposting dulu, ya kan, akun-akun di dalam buku besar,
Jadi supaya meringkas, mempermudah gitu loh dalam suatu perusahaan. Ya, kira-kira akun mana saja yang terlibat ya di dalam transaksi perusahaan. Oke, Mai, itu saja cukup jelas atau mungkin ada sanggahan? Itu artinya memang krusial ya Bu terhadap Sangat-sangat siklus sistem krusial. akuntansi. Makanya dalam Rumini and Steinberg, dalam lembaganya lihat ditempatkan di tengah. Iya. Ya, jadi di dalam in the top middle tadi. Ya, karena memang mengatur semua daripada siklus yang kelima tadi. Ya, di mana bermuara pada buku besar dan sistem Laporan. Terima kasih Bu. Iya, oke, sama-sama. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan ya, mungkin kita tutup perkuliahan ini dengan mengucapkan hamdalah. Oke, terima kasih anak-anak sekalian atas atensi presentasinya yang sudah hadir ya dalam perkuliahan kita hari ini. Ya, semoga kalian sehat-sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya undur pamit ya dari ruangan ini ya. Waalaikumsalam hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.